Shalom, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita sungguh bersukacita sebab Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang teman-teman semua untuk bersaat teduh. Bersaat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, mari kita berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 57, Inilah Hari. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Shalom, selamat pagi teman-teman teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 35 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan serta mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa kembali atas kasih dan penyertaan-Mu yang telah menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami boleh dikumpulkan di dalam ibadah hari Minggu pada hari ini sekalipun melalui daring, namun kami percaya sukacita kami, kerinduan kami selalu ada untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Bapa sertai kami agar kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan melalui firman-Mu pada pagi hari ini kepada kami, sehingga hidup kami hadir untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman teruna, kakak undang untuk berdiri. Kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal ke-35 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Jika Alkitab kita sudah terbuka semuanya, mari kita membacanya secara bersama-sama. Di bawah terang judul Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorak. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelupkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorak, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa,
Binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Sedemikian jauh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Yesus Kristus, Maranatha. Nah, teman-teman Truna, silakan duduk kembali. Teman-teman Truna, pada pagi hari ini bacaan kita terambil dari kitab Yesaya. Sebelum-sebelumnya kita juga sudah sering membaca kitab Yesaya di minggu-minggu yang lalu. Nah, teman-teman Truna, kembali kitab Yesaya ini menjelaskan bahwa kasih dan penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel dan Yehuda pada saat itu sungguh benar adanya. Sekalipun bangsa Israel pada saat itu mendapatkan hukuman oleh karena perbuatan mereka yang tidak berkenan di hadapan Allah, namun Tuhan tidak melepaskan mereka begitu saja. Tuhan memberikan pemulihan melalui nubuat Nabi Yesaya sebagaimana yang telah diperintahkan Tuhan atasnya. Yesaya hadir di tengah-tengah bangsa Israel dan Yehuda pada saat itu, ingin memberitahu kepada bangsa Israel dan Yehuda pada saat itu bahwa pengharapan sungguh ada jika mereka mau bertobat. Tuhan tidak pernah memberikan penghukuman kepada bangsa Israel tanpa adanya pemulihan. Kita tahu bersama bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang susah sekali diatur, bangsa yang bisa dikatakan pelipar. Karena kadang mereka bersyukur, kadang juga mereka melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sehingga hal tersebutlah yang membuat Tuhan Allah menjadi murka, menjadi marah kepada mereka. Akhirnya Tuhan mendatangkan hukuman atas mereka melalui Asyur. Kalau kita membaca kisah sebelumnya di dalam kitab Yesaya ini, Tuhan mendatangkan hukuman kepada bangsa Israel dikarenakan oleh perbuatannya melalui serangan Asyur pada saat itu. Nah, teman-teman Truna, pada pagi hari ini topik bacaan kita berjudul Sukacita dan Damai Sejahtera karena kehadiran Tuhan. Nah, kakak ingin mengaitkan kondisi yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu dengan apa yang terjadi pada saat ini. Jika teman-teman Truna mencoba mengkritisi apa yang kakak katakan, apa sih hubungan kisah bangsa Israel pada saat itu dengan apa yang terjadi pada saat ini? Kira-kira menurut teman-teman Truna apa yang kakak maksud? Iya, yaitu keadaan pandemi corona yang terjadi saat ini. Apa yang kita alami saat ini kurang lebih hampir sama dengan apa yang terjadi pada bangsa Israel pada saat itu. Bangsa Israel diserahkan kepada Asyur untuk merasakan apa yang menjadi penghukuman Tuhan agar mereka sadar atas perbuatan mereka yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sama seperti sekarang, sekalipun pandemi corona ini disebabkan oleh adanya virus, namun Tuhan memiliki maksud tertentu ketika kita harus menghadapi pandemi yang terjadi saat ini. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang lebih berpengharapan, yang lebih lagi mengkoreksi diri kita apakah kita sudah berkenan di hadapan Allah. Yang terjadi saat ini sungguh menggemparkan kehidupan kita secara pribadi. Kita tidak pernah menyangka kita akan menghadapi kehidupan di tengah-tengah virus pandemi corona yang terjadi saat ini. Mungkin orang tua kita yang terdahulu sudah pernah merasakan yang namanya pandemi virus menyeluruh
menyeluruh ke seluruh dunia. Tapi kita generasi tahun 90-an ke atas, tahun 2000-an ke atas, pasti ketika merasakan pandemi corona ini kita kaget. Kita nggak pernah menyangka kita akan menghadapi sebuah fenomena yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Hingga pada akhirnya kita sulit melakukan interaksi. Hingga pada akhirnya kita tidak bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Bahkan seperti sekarang, kita beribadah secara daring. Kakak dan mungkin teman-teman teruna pasti tidak pernah menyangka kan kita akan melakukan ibadah seperti ini. Nah, tapi segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang Tuhan rencanakan selalu memiliki maksud yang baik di dalam kehidupan kita. Sama seperti apa yang terjadi dengan bangsa Israel dan Yehuda pada saat itu. Nabi Yesaya bernubuat melalui firman Tuhan. Nabi Yesaya mengatakan bahwa pengharapan dan pemulihan akan hadir di tengah-tengah mereka. Asal mereka mau bertobat, asal mereka mau kembali ke jalan Tuhan. Tuhan juga mau kita melalui keadaan saat ini sadar akan perilaku kita yang pasti ada melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita kembali berpengharapan teguh kepadanya. Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita seluruhnya kepadanya. Tuhan mau kita lebih erat lagi dalam bersekutu, dalam beribadah, dalam berdoa. Semua orang di dunia saat ini memanjatkan doa agar keadaan yang terjadi saat ini segera dipulihkan. Kita semua merindukan kehidupan kita seperti biasa. Bertemu dengan teman, bercanda, tertawa, jalan bersama keluarga tanpa harus takut akan virus, tanpa harus pakai masker. Kita semua merindukan kehidupan yang seperti sebelum datangnya corona ini. Yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pemulihan seperti yang Tuhan lakukan ke bangsa Israel pada saat itu. Kasih Tuhan tidak serta-merta hanya sekedar menghukum, namun juga menunjukkan belas kasih-Nya agar bangsa Israel mau kembali kepadanya. Agar bangsa Israel sadar dan bertobat. Sungguh luar biasa. Kalau kita sebagai manusia mungkin ketika kita marah kepada sesama kita, sulit untuk memaafkan mereka. Apalagi kesalahan yang sangat fatal yang terjadi kepada kita. Namun Tuhan, ketika bangsa Israel sudah melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya, menyembah berhala, menyembah Allah lain, tapi Tuhan tetap mau mengampuni mereka. Memang penghukuman dihadirkan terlebih dahulu, namun Tuhan tetap memberikan tangannya agar bangsa Israel mau kembali ke jalan yang benar. Teman-teman teruna, pada hari ini kita belajar untuk merasakan apa itu pengharapan yang akhirnya nanti pasti menghasilkan sukacita dan damai sejahtera. Ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, percayalah kita akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, semuanya pasti akan dipulihkan. Pergumulan kita, pandemi corona ini, Tuhan pasti akan kasih jalan yang terbaik. Asal kita mau sadar diri, mengkoreksi diri bahwa kita harus bertobat, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepadanya. Tuhan pasti akan memberikan
sukacita dan damai sejahtera jika kita mau menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari teman-teman teruna, kita belajar melalui kisah yang kita baca pada pagi hari ini melalui kitab Yesaya, agar menjadi pribadi yang senantiasa berpengharapan dan senantiasa memohon pemulihan dari Tuhan, namun juga mengkoreksi diri apakah kita sudah layak untuk merasakan kasih dan penyertaannya. Teman-teman tuna, kakak mengajak teman-teman tuna untuk bersama-sama berkomitmen. Kakak juga berkomitmen, mari kita menjadi anak-anak yang Tuhan inginkan, anak-anak yang Tuhan rindukan, yaitu rajin beribadah, rajin berdoa, sayangi orang tua, sayangi kakak, adik, kasihi sesama. Dan yang paling penting adalah mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi 101. Terima kasih ya Tuhanku. Teman-teman tuna, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah mengumpulkan persembahan. Mari kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan sekaligus doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa, ketika pagi hari ini kami boleh berkesempatan kembali mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang berpengharapan kepada-Mu ya Bapa. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang mau dibaharui melalui setiap rencana-Mu ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk gereja kami, Zebulon ya Bapa, yang ada di kota Batam ini. Kiranya Bapa yang boleh memberkati dan menyertai gereja ini di dalam gerak pelayanannya. Bapa sertai, berkati ketua majelis jemaat dan juga majelis yang ada di dalamnya. Juga setiap pelayan dan pengurus pelkat ya Bapa. Pekerja kantor, poster gereja, kiranya Bapa yang boleh menyertai kami di dalam kami melakukan gerak pelayanan kami, agar apapun yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Bapa berkati jemaat yang ada di dalam gereja ini, keluarga tiap keluarga, pribadi tiap pribadi yang di tengah-tengah pergumulan menghadapi pandemi corona ini maupun ekonomi ya Bapa. Kami percaya Bapa akan menyertai kami semua menghadapi pergumulan yang terjadi saat ini. Kami percaya Bapa akan memberikan hasil yang baik ketika kami boleh berpengharapan kepada-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat yang mungkin saat ini sedang sakit. Biarlah Bapa yang boleh menyembuhkan mereka, memberikan mereka kekuatan baru, sukacita baru dalam menjalani kehidupan ya Bapa. Kami berdoa untuk PLKPT ya Bapa, terkhusus untuk GPIB Zebulon. Kiranya Bapa memberkati pelayanan PLKPT ini ya Bapa, agar menjadi wadah yang senantiasa bertumbuh untuk menghadirkan generasi-generasi teruna
yang mau menjadikan dirinya sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkati pelayan yang ada, Bapa berkati pengurusnya juga ya Bapa, agar senantiasa bersatu hati untuk memajukan pelayanan ini bersama dengan dasar memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa berkati anak-anak teruna di dalamnya yang saat ini sedang melakukan kegiatan mereka di rumah masing-masing, belajar maupun beribadah. Bapa berkati sertai kehidupan mereka, cukupkan kebutuhan hidup mereka ya Bapa, agar mereka tetap merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Dan juga orang tua yang menyertai kehidupan mereka, biarlah Bapa yang juga boleh menjaganya di dalam kasih-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara ini yang terus berjuang menghadapi pandemi corona. Kiranya Bapa yang boleh menyertai pemerintah di dalam setiap kebijakan yang mereka keluarkan ya Bapa. Segala sesuatunya biarlah seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa berkati juga Bapak Presiden serta jajaran yang ada di bawahnya ya Bapa. Bapa berkati mereka dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya agar tetap berkenan di hadapan-Mu, dan kami juga boleh merasakan rencana-Mu melalui mereka dan kehidupan yang sejahtera di tengah-tengah berbangsa ini ya Bapa. Biarlah Bapa juga yang boleh menyertai dan memberkati setiap kepala daerah yang mana kami bersyukur kami boleh mengikuti pilkada serentak pada tanggal 9 kemarin. Kiranya Bapa yang boleh menyertai segala sesuatunya, setiap kepala daerah yang terpilih itu semua atas kehendak-Nya Bapa. Bapa turut serta di dalam tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengelola daerah mereka masing-masing ya Bapa, sehingga setiap masyarakat yang ada di dalam daerah tersebut ya Bapa boleh merasakan kasih dan penyertaan-Mu melalui setiap kebijakan Bapa. Kami mau berdoa Bapa untuk bangsa dan negara ini yang terus-menerus berusaha menghadapi pandemi corona. Kami berdoa agar Bapa memulihkan pergumulan yang terjadi saat ini, baik karena pandemi corona maupun yang diakibatkan oleh ekonomi ya Bapa. Bapa, mampukan kami untuk melaluinya dengan tetap berpengharapan kepada-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa akan memberikan pemulihan kepada kami, bangsa dan negara ini. Kami juga mau berdoa Bapa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya berkenan di hadapan-Mu, dan boleh Bapa gunakan melalui orang-orang yang Bapa pilih, agar persembahan ini boleh dikelola dengan baik untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, banyak doa yang kami ingin naikkan, namun kami percaya Bapa lebih mengetahui segala sesuatunya, sertai setiap kehidupan kami ya Bapa. Mampukan kami menghadapi pergumulan kehidupan pribadi lepas pribadi yang kami alami ya Bapa. Ini dan syukur kami ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, dan biarlah kami menaikkan doa yang Bapa ajarkan kepada kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari berdiri, mari kita menutup ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 356. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Teman-teman teruna, tadi kita sudah
mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Mari kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur penyertaan-Mu menyertai ibadah kami pada saat ini. Kiranya Bapa menjadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa taat dan melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan menutup ibadah ini ya Bapa, sertai aktivitas kami selanjutnya pribadi lepas pribadi. Biarlah berkat-Mu ya Bapa mengalir, menyertai, hadir di dalam kehidupan kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih kepada Kakak Layan yang sudah memberitakan firman pada pagi hari ini dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.